Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam KRI, salam merah putih. Yes, ada momen di mana Irma Ceniago belak-belakan terkait Jokowi Prabowo. Dan katanya Prabowo pernah mengungkapkan bahwa Prabowo itu berguru kepada Pak Jokowi. Dan ketika Pak Prabowo melakukan perjalanan luar negeri di awal-awal setelah dilantik jadi presiden, katanya ini menurut Irma Ceniago, Pak Prabowo mengatakan Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia yang diakui oleh dunia, agak lain. Sepakat kalian tentang hal itu? Ya, saya kurang-kurang ikhlas gitu. Ya buktinya sampai sekarang IKN tidak jelas posisinya kayak gimana. Mobil SMK dulu si Pak Jokowi tidak jelas. Kemudian yang paling parah ialah melahirkan anak haram konstitusi. Sungguh sangat diakui dunia kah? Itu. Ternyata di sini kameranya, bukan di sini, sorry. Oke, bosku, mari kita simak video ini. Ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada publik melalui Kongres Nasdem kemarin di Kongres ketiga Partai Nasdem, Pak Prabowo bilang, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan kemudian saya juga berterima kasih atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Itu disampaikan Pak Prabowo. Terbaik Indonesia. Pak Surya Paloh sebelumnya juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah sahabat Nasdem. Tapi nggak selamanya kami bersepakat. Ada kalanya kami bersepakat, ada kalanya juga kami tidak bersepakat. Karena kami tidak ingin didikte juga. Gitu kan? Tidak ingin didikte. Maka kemudian Pak Surya Paloh secara gentleman, ya dia berani mengusung Anies kemarin. Walaupun ada risiko di situ. Risikonya apa? Pasti berasumsi macam-macam. Pak Surya Paloh bilang silahkan aja mereka berasumsi macam-macam, tapi tujuan kami mendukung Anies itu karena memang Pak Jokowi sudah selesai. Oh gitu, baru tahu aku. Bukan karena tidak mendukung Pak Jokowi lagi. Atau mengatakan Pak Jokowi tidak baik, bukan. Karena memang Pak Jokowi udah selesai. Maka harus ada tokoh baru yang mampu gitu ya menjalankan roda pemerintahan ini lebih baik lagi dari yang baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Ya, jadi menurut saya, udahlah, kalau kita ini mau maju, ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong. Ya, yang jelek-jelek kemarin kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Ya, jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Asik. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih penting dari segala hal. Dari kepentingan sebuah partai politik. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang. Karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi atau bertengkar sama Pak Ikra? Atau bertengkar sama Faisal? Nggak perlu. Bagi saya nggak penting banget saya harus mengeluarkan urat leher saya untuk membela seseorang. Ya kemudian tali silaturahim saya menjadi rusak karena itu. Nggak penting banget untuk saya. Saya politisi yang ingin melakukan politik etis. Bukan sekedar politik pragmatis dan politik etis. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Pak Jokowi salah, saya yang salah, banyak salahnya.
Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga Tapi kebaikannya. lebih banyak salahnya ya. The Economist, media Nah, pada dan jatuh prestisius media asing berbasis Jokowi di luar terancam Inggris jatuh karena menurunkan penggunaan sebuah rakyat. artikel yang sangat menarik mengenai masa depan politik Jokowi. Media asing. Jokowi digambarkan oleh The Economist saat ini tengah berjuang memperpanjang masa jabatannya, dan dalam pengamatan The Economist, Jokowi itu tengah menghadapi risiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai risiko kembar atau twin risk. Risiko politik berasal dari kalangan internal partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya. Sementara risiko ekonomi adalah krisis berupa kelangkaan minyak goreng, kenaikan berbagai komoditi, termasuk juga gandum yang dipicu oleh perang antara Rusia dengan Ukraina. Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat ini, kelompok populis, maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya. Jokowi sendiri yang Statement menyatakan keras bahwa masuk dirinya akal, sering sinkron terjatuh dengan keadaan berbagai yang sebutan, terjadi. di antaranya Jokowi itu bodoh, tolol, dan pelangak. Ini presiden terbaik Indonesia tuh. Ungkapan itu masuk dalam konten pidato kenegaraan 16 Agustus 2023. Jadilah ini sebagai pidato kenegaraan yang bodoh, tolol, dan pelangak-pelongo itu. Pidato kenegaraan kemarin tidak menyentuh apa yang menjadi perhatian publik mengenai harapan perbaikan pengelolaan negara ke depan, baik soal hutang luar negeri, KKN, ketergantungan pada Cina, pemulihan kedaulatan rakyat, kegagalan proyek infrastruktur, penguatan TNI, atau yang lainnya. Nggak ada. Pakaian adat Amangkurat I yang dikenakan Jokowi menjadi simbol kezaliman, kediktatoran, dan pengkhianatan. Amangkurat I adalah kolaborator VOC, pembantai 5.000 sampai 6.000 ulama dan keluarganya. Diwarnai joget-joget dan lagu rungkad, kelak menjadi pertanda rakyat yang bahagia ketika Jokowi sang Amangkurat I rungkad, runtuh dari kekuasaannya. Jokowi tidak akan cawe-cawe, dan Jokowi yang akan cawe-cawe itu ternyata orang yang sama-sama botol. Pilpres tinggal 6 bulan lagi. Beberapa pengamat menyatakan pesimistis bahwa Jokowi itu dapat berhenti atau dihentikan. Tapi pengamat itu lupa bahwa dahulu Soekarno itu lumpuh dan jatuh oleh 1 hari saja. Peristiwa 30 September. Ulah dan blunder PKI. Kekuatan Soekarno terkikis habis. Soeharto jaya dan tetap dijaya menjadi presiden kembali pada 11 Maret 98, akan tetapi tanggal 2198 Soeharto jatuh. Hanya dalam hitungan 2 bulan 10 hari. Waktu untuk perubahan adalah suatu keniscayaan. Terlalu banyak dosa politik Jokowi. 1 atau 2 kasus dapat menjadi kejutan bagi momentum perubahan itu. Berhenti Jokowi tidak menunda pemilu termasuk Pilpres. Yang pasti adalah pemilu khususnya Pilpres akan terjamin lebih sehat dan demokratis tanpa cawe-cawe dan ketergantungan pada Jokowi. Indonesia tidak akan menjadi negara demokrasi botol pelangak pelongo jika Jokowi dimakzulkan sebagai presiden. Konstitusi mengatur kebaikan ketatanegaraan ke depan. Musibah bangsa atas hadirnya Jokowi harus segera diakhiri dan dilewati. Rungkad, ambiar. Aryani Putri memang buta, tetapi hatinya terbuka menyanyikan lagu rungkad spesial untuk kita semua. Terlalu percaya karena hanya melihat wajah. Sekarang aku sadar terlalu goblok mencintaimu, goblok mempercayai dan mendukungmu. Oke, menurut kalian gimana guys? Sepakat ke bahwa Jokowi adalah presiden terbaik Republik Indonesia dengan dibuktikan beberapa rekam jejak tadi yang diungkapkan oleh Bang Saiful, siapa namanya? Fazlur Rahman, siapa ya? Saya lupa. Dan Bang Husbeno. Ya, itu hak kalian untuk menilai, silahkan tetapkan di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik guys.